Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama Muhammad Firdaus Ali dengan 3 NIM akhir 360, Naufal Ridwan Aziz dengan 3 NIM akhir 370, Rizky Paradiparamadani Paramadani dengan 3 NIM akhir 387, Fitri Dewi Lestari dengan 3 NIM akhir 388, dan yang terakhir yaitu Sheila Monika dengan 3 NIM akhir 398. Untuk materi yang pertama yaitu hakikat dari perbedaan. Nah, perbedaan yang terjadi di antara model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif itu tuh timbul dari perbedaan atribut yang akan diukur dan satuan ukuran yang akan digunakan. Untuk atribut-atribut yang akan diukur ini ada 4. Yang pertama itu biaya historis. Nah, biaya historis itu mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dibayarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah dari kewajiban setara kas. Yang kedua yaitu biaya penggantian. Untuk biaya penggantian sendiri itu mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama atau setara pada saat ini, atau yang akan diterima untuk mendatangkan kewajiban yang sama seperti saat ini. Yang ketiga yaitu nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, atribut ini itu mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang akan diperoleh melalui penjualan aktiva pada saat ini atau yang akan dibayarkan untuk melunasi kewajiban saat ini. Yang terakhir yaitu nilai kapitalisasi atau nilai sekarang. Nah, pada atribut ini itu mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan untuk diterima dari penggunaan aktiva atau arus keluar bersih yang diharapkan akan dikeluarkan untuk melunasi kewajiban. Nah, ada cara untuk mengklasifikasikan atribut yang dapat diperoleh. Yang pertama itu menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua itu menurut jenis transaksi yang menimbulkannya, dan yang terakhir yaitu menurut sifat dari peristiwa yang mengawali pengukuran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai atribut-atribut yang diukur. Yang selanjutnya yaitu satuan-satuan pengukuran. Nah, untuk satuan ukuran sendiri itu ada 2, yaitu satuan uang dan satuan tingkat daya beli. Baik, selanjutnya yang kedua adalah dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Di mana ini adalah dasar untuk perbandingan dan evaluasi ini nantinya memegang peranan penting dalam memastikan konsistensi dan kualitas informasi dari keuangan. Di sini penjelasannya adalah dasar untuk perbandingan dan evaluasi dalam akuntansi yang berfungsi sebagai landasan bagi para akuntan dan pengguna laporan keuangan yang nantinya untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Hal ini tuh nantinya melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik yang memungkinkan pengukuran dan perbandingan data keuangan secara objektif dan konsisten. Nah, di sini ada 3, yaitu rasio keuangan, analisis horizontal, dan analisis vertikal. Serta yang ketiga adalah standar akuntansi. Di mana rasio keuangan itu adalah yang dihitung dan data dalam laporan keuangan untuk menilai likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Analisis horizontal itu nantinya melibatkan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan dari periode ke periode untuk melihat tren kinerja. Sedangkan yang ketiga adalah analisis vertikal, di mana ini melibatkan perbandingan setiap item dalam laporan keuangan dengan total tertentu dalam periode yang sama. Nah, standar akuntansi itu memberikan pedoman yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan sehingga data yang dihasilkan itu dapat dipercaya dan secara konsisten.
Lalu tentang evaluasi kinerja manajerial ini juga sangat penting untuk nantinya menilai sejauh mana manajer itu telah mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk metode evaluasi itu berdasarkan hasil keuangan, kinerja operasional, dan pencapaian target membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen. Itu juga penggunaan berbagai metode evaluasi itu nantinya memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja secara efektif. Nantinya dampak akhirnya adalah perusahaan itu dapat memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal dan tujuan perusahaan itu tercapai dengan baik. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Yang pertama terdapat historical cost accounting. Jadi ini merupakan metode akuntansi yang menggunakan biaya historis sebagai dasar pengadaan catatan, namun disesuaikan dengan tingkat inflasi agar laporan keuangan ini lebih mencerminkan nilai real. Ciri-cirinya yang pertama yaitu biaya historis tetap digunakan untuk mencatat aset dan beban. Yang kedua, semua angka diubah menjadi unit daya beli umum disesuaikan dengan inflasi. Yang ketiga, tetap mengikuti prinsip pencocokan antara pendapatan dan biaya. Yang keempat, mengakui pendapatan hanya jika sudah direalisasi. Akibatnya, keuntungan dihitung sebagai selisih antara pendapatan yang direalisasi dan biaya historis ini disesuaikan dengan inflasi. Karakteristik dari laporan keuangannya itu ada mengandung kesalahan waktu, misalnya karena inflasi mempengaruhi nilai aset pada periode berbeda. Yang kedua, tidak mengandung kesalahan satuan ukuran karena semua nilai sudah disesuaikan dengan inflasi. Yang ketiga, dapat ditafsirkan dengan baik oleh pembaca laporan. Dan yang terakhir, hanya memberikan ukuran yang relevan untuk harga pokok penjualan bila menyangkut kas dan aset utang moneter. Yang selanjutnya yaitu replacement cost accounting. Jadi, ini merupakan metode akuntansi yang mencatat nilai aset dan beban berdasarkan biaya penggantian saat ini yang disesuaikan dengan inflasi agar mencerminkan nilai nyata dalam daya beli yang konstan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan biaya pengganti sebagai dasar pencatatan bukan biaya historis. Yang kedua, semua angka dinyatakan dalam unit daya beli umum disesuaikan dengan inflasi. Yang ketiga, pendapatan tetap diakui hanya saat benar-benar direalisasi. Dan yang keempat, memisahkan antara laba operasional dan keuntungan atau kerugian realisasi yang nyata. Kemudian keuntungan atau kerugian yang realisasi yang nyata dan yang belum direalisasikan. Karakteristiknya yaitu mengandung kesalahan waktu karena perubahan harga terjadi pada waktu yang berbeda, tidak mengandung kesalahan satuan ukuran karena semua nilai disesuaikan dengan inflasi, dapat ditafsirkan dengan baik oleh pengguna laporan, dan menyediakan ukuran harga pokok penjualan yang relevan berdasarkan harga pasar saat ini di pasar input. Yang selanjutnya yaitu Net Realizable Value Accounting. Jadi metode ini merupakan metode akuntansi yang menilai aset dan beban berdasarkan nilai realisasi bersih yang sudah disesuaikan dengan daya beli umum. Ciri-cirinya yaitu menggunakan nilai realisasi bersih untuk menilai elemen laporan keuangan. Semua angka dinyatakan dalam unit daya beli umum, tidak menggunakan prinsip realisasi, artinya pendapatan ini tuh bisa diakui sebelum benar-benar diterima jika nilainya bisa diukur. Kemudian terakhir, memisahkan antara laporan operasional dan keuntungan atau kerugian nilai real dan keuntungan atau kerugian yang sudah direalisasikan dan yang belum direalisasikan. Yang selanjutnya, yang keempat, mengenai topik menuju arah solusi bagi masalah pelaporan dan keuangan perubahan harga. Jadi, untuk dasar permasalahan harga atau perubahan harganya terlebih dahulu, jadi pelaporan keuangan tradisional menggunakan prinsip biaya historis yang mengasumsikan untuk moneter memiliki daya beli stabil. Namun, realitas ekonomi menunjukkan bahwa nilai uang berubah seiring waktu, terutama saat inflasi atau deflasi terjadi. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan berbasis biaya historis tidak mempresentasikan nilai ekonomi sesungguhnya dari aset dan kewajiban perusahaan. Dan dampak inflasi pada laporan keuangan itu sendiri meliputi 4. Yang pertama, penilaian aset tidak menggambarkan nilai saat ini. Yang kedua, laba yang dilaporkan menjadi overstatement akibat beban penyusutannya itu yang understatement. Yang ketiga, perhitungan pengembalian modal atau yang biasanya disebut return on capital menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir, perbandingan antar periode waktu berbeda menjadi tidak relevan. Dan solusi praktis untuk masalah pelaporan perubahan harga, ya, perusahaan dapat memberikan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan
tentang 3, yaitu penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi, analisis dampak perubahan harga pada laba operasi, dan perbandingan antara nilai historis dan nilai sekarang. Baik, selanjutnya FASB Statement nomor 33 meminta dilakukannya 2 perhitungan laba tambahan, yakni yang pertama perhitungan yang berhubungan dengan pengaruh-pengaruh dari inflasi umum, dan perhitungan yang kedua yakni perhitungan lainnya yang berhubungan dengan perubahan harga-harga khusus. Kedua jenis informasi tersebut bertujuan untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan terkait investasi, pinjaman, dan berbagai masalah lainnya melalui cara-cara seperti menilai arus kas di masa depan, kemudian mengevaluasi kinerja perusahaan, kemudian menilai penurunan kemampuan operasional, dan menilai penurunan daya beli secara umum. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.